Malam hari ini kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mengakhiri tahun 2022 bersama dengan Tuhan dan mengawali tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Banyak hal yang kita tidak mengerti sepanjang tahun 2022 yang telah kita lalui. Satu hal yang pasti, bersama dengan Tuhan kita dapat melaluinya sampai ke ujung tahun ini. Di tahun 2023 sangat banyak misteri yang akan kita hadapi. Tetapi bersama dengan Tuhan kita pasti dapat melaluinya sampai akhir. Seperti Tuhan menyertai kita di tahun 2022, saya yakin Tuhan pun akan menyertai kita sampai ke penghujung tahun depan. Dan di dalam anugerah Tuhan kita akan tetap terpelihara apapun yang terjadi. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan dan kita akan sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami mengucap syukur buat sepanjang tahun 2022. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pimpinan-Mu. Terima kasih buat jaminan Tuhan sampai kami tiba di titik ini. Kami akan akhiri tahun ini Tuhan dengan menyembah Tuhan, dengan mengagungkan Tuhan. Dan kami akan mengawali tahun 2023 di dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin ibadah kami, menyatakan apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu melindungi kami, menyertai kami, dan memimpin kami sampai selesai ibadah kami pada malam dan pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap menyembah Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, oh Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan jemaat Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya.
Mari sembah Dia, sembahlah namanya. Dialah yang kekal, mari puji Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, hanya untuknya. Yesus Tuhan, mari semua sembah Tuhan. Tidak ada yang diam, semua mazmurkan kebaikannya. Yesus Tuhan, Engkaulah yang baik. Kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan Engkau, Yesus dimanapun engkau berada, sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Namanya, hancurkan namanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, makasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik Kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Engkau baik. Bapa, Engkau baik. renungkan kebaikan Tuhan sepanjang 2022. Betapa Tuhan memelihara kita di tahun 2022 ini. Mari akhiri tahun ini dengan ucapan syukur. Mari bersama-sama. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari sekali lagi katakan kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau baik. Katakan itu dari hati kita yang terdalam. Bapa, Engkau selalu baik. baik.
kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ajaib Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Jika kebesaran-Mu, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Engkau Tuhan. ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Amin. Mari bersama-sama nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. nyanyi dan Bersoraklah bagi Dia. Amin. pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada Tiada padamu. janji seperti yang ada Sekali lagi. padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan kita. Hey, Nyanyi dan Mari semua bersoraklah kita bersorak. bagi Dia. pujian hormat. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk laut bergelora mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Amin. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya bagi anak domba. Amin. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya caranya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Kami akhiri tahun ini Caranya dengan meneguhkan kemenangan. setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory,
bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Mari Haleluya, bersorak. haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, Kemenangan ada di tangan kami. setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Amin. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Amin. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesus anak domba. Terima kasih Tuhan. Kami masuki tahun ini dengan kemenangan. Kami akhiri tahun 2022 dengan kuat dan kami masuk 2023 dengan kemenangan. Kami tahu hanya oleh darah anak domba itu yang akan menguatkan kami, menyembuhkan kami. Makasih Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita akan terus sembah Tuhan. Mengucap syukur. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi kita mau ucap syukur. Baik atau tidak baik menurut pemandangan kita, kita memutuskan untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh Baik, katakan kasih-Mu melimpah Tuhan. kasih-Mu melimpah. Imani kata-kata lagu ini bahwa kasih Tuhan melimpah di hidup kita sepanjang tahun 2023 ini. Bapa, ku berterima kasih Berkat-Mu tahun ini, berkat-Mu tahun ini yang Kau sediakan bagiku. Mari dengan iman katakan dengan mantap lagu ini. Engkau sungguh baik, Terima kasih Tuhan. kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Katakan ku berterima kasih. ku berterima
kasih Tuhan. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat tahun yang kau beri. Terima kasih. Mari ucapkan terima kasih. Terima kasih Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat tahun ini, Terima kasih Yesus. buat rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampaikan pesan-Mu Tuhan bagi kami. Biar Tuhan yang berbicara sepanjang tahun ini apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami persiapkan Tuhan. Urapi hamba-Mu dan biar Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Oke. Shalom. Selamat tahun baru. Saya mempersiapkan diri dari semalam. Tapi kuat sekali di hati saya. Tidak banyak pesan Tuhan di tahun 2023 ini. Hanya tetaplah berpegang teguh pada Tuhan. Jadi saya seperti diberikan perumpamaan tuh kita tetap terikat dengan Tuhan. Jadi ada banyak hal yang akan memisahkan atau berusaha untuk mengaburkan atau berusaha untuk mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan adalah tetaplah berpegang pada Tuhan apapun yang terjadi. Itu saja yang saya dapatkan di tahun ini. Dan saya percaya kita semua akan dikuatkan. Saya serahkan pada Pak Fandi. Terima kasih. Ya, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur Engkau pegang tangan kami sepanjang tahun lalu. Kami masuki tahun yang baru. Kami masuki sebuah kesempatan yang baru bersama dengan Engkau Bapa yang baik. Sebab di luar Tuhan, tanpa Tuhan tidak ada yang bisa kami kerjakan. Engkau Tuhan sumber segalanya dalam hidup kami. Biar hati kami diikat erat dengan hati-Mu. Biar hidup kami melekat dengan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampaikan pesan-Mu. Ini tanah hati kami, jadi tanah yang paling subur, ditaburi benih kebenaran firman. Kita semua yang haus dan lapar akan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin. Selamat tahun baru, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang mendengarkan dimanapun juga berada. Siaran ini bisa ditangkap. Kita bersama-sama baca di 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus 6 ayat 17 menjadi bekal kita memasuki 12 bulan ke depan. Teman-teman, seperti yang tadi Mami baru saja sampaikan, mengikatkan diri dengan Tuhan. Perhatikan, ada yang aneh sekali. Tiba-tiba Rasul Paulus membuat sebuah surat kepada jemaat di Korintus. Kalau teman-teman baca dari ayat 12 sampai 20, judul perikopnya adalah nasihat terhadap percabulan. Tentu kita sudah mengerti yang dimaksud perzinahan, percabulan tidak perlu dijelaskan. Tetapi di dalam Tuhan, semua yang membuat kita terdistract, membuat pandangan kita dengan Tuhan terpecah, membuat cinta kita dengan Tuhan meluntur, membuat yang kita dengan Tuhan itu tidak bisa maksimal, itu disebut perzinahan rohani, percabulan rohani. Dan sepanjang 365 hari ke depan, teman-teman, banyak sekali yang membuat kita masuk dalam perzinahan dan percabulan rohani kalau kita tidak waspada. Dan ini adalah yang harus kita kerjakan. Kita perhatikan ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan? Sekali lagi, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Alkitab menyampaikan bahwa yang mengikatkan diri itu kita, bukan Tuhan mengikatkan diri dengan kita. Saya bacakan versi yang lain. Terjemahan sederhana dikatakan, orang yang menyerahkan dirinya kepada penguasa kita Yesus berarti sudah bersatu dengan Dia dalam roh. Jadi kita diberi kesempatan untuk memutuskan, teman-teman. Apakah sepanjang tahun ini kita mau mengikatkan diri dengan Tuhan atau dengan dunia dan tidak ada hubungannya dengan semua aktivitas agamawi kita? Apa itu Papi aktivitas agamawi? Tubuh kita ini bisa melayani Tuhan. Maaf ya, saya revisi, melayani pekerjaan Tuhan, bukan Tuhan yang dilayani. Mulut kita seakan-akan bisa memuji nama Tuhan, tapi di hati ini sedang mengerjakan yang lain. Ada hidden agenda, agenda tersembunyi. Ngertinya kapan? Gampang. Waktu situasi menekan, seperti senar gitar dikencengin, kapasitas diuji situ, yang keluar di hati meluap lewat mulut. Yang keluar pertama kali itu sebetulnya ini yang di sini. Ketika kita mengikatkan diri dengan Tuhan, ya keluarnya semua soal Tuhan. Betul? Semua ketika diisi penuh dalam bejana hidup kita nih soal Tuhan. Ditekan dari sisi manapun, keluarnya Tuhan. Kata mengikatkan itu dalam bahasa Yunaninya adalah kita nempel seperti seorang suami dan istri ketika mereka melakukan hubungan. Ada pertemuan entitas yang paling dalam, di mana ini sangat intim sekali, di mana kita dengan Tuhan tidak ada batas lagi. Saya ingat kurang lebih 12 tahun yang lalu, ketika kami kontrak sebuah tempat tidak jauh dari sini. Pemiliknya berkata, semua boleh kalian sewa, saya minta 1 kamar saja. Soalnya barangnya tante ini banyak. Jadi kamar ini untuk barangnya tante. Saya enggak tunggu pakai lama, saya langsung menukas. Tante, kalau tante naruh barang di sini tentu tante juga pengen nengok. Apalagi tante pegang kuncinya. Nanti sewaktu-waktu tante datang, jujur saja saya kurang nyaman.
kami sudah bayar penuh, Tante nilai tiap hari, nilai itu kan mengintip, mendatangi tiap hari. Kami minta semua, ada perjanjian klausulnya di depan notaris Tante, semua kamar dari depan sampai belakang, kami bayar lunas. Ketika kita dengan Tuhan mengikatkan sebagian saja, Tuhan untuk area A, B, C, D, engkau ambil alih. Khusus yang F, jangan. Ini aku suka. Tuhan tidak boleh intervensi. Ya, kita tetap seakan-akan mengikat, tapi ikatannya kurang kencang. Sedangkan pemimpin negeri ini sekian waktu yang lalu berkata 2023 gelap. Teman-teman, semua yang sifatnya gelap itu antitesis atau obatnya apa? Terang. Lah kitalah anak-anak terang, amin. Dan kualitas terang kita diuji ketika sekeliling kita gelap, amin. Ini lampu kelap-kelip itu gampang kalau mau memadamkan, cabut aja, mati pasti ya. Ini lilin yang kelap-kelip, kalau mau memadamkan itu simple sekali, copot baterainya. Hidup kita yang berkelap-kelip dengan kemuliaan ilahi, mau mencopotnya gampang. Cabut kita dari hati Tuhan, bukan mencabut dari kegiatan agama, tidak loh. Beda sekali teman-teman. Kita bisa begitu aktif, eksis sekali melayani pekerjaan Tuhan. Ininya jauh. Kata mengikatkan itu bukan formalitas loh. Kalau kehidupan suami dan istri formalitas belaka, itu tidak ada cinta di dalamnya, hambar. Sebetulnya kita dengan Tuhan itu sama. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu basicnya cinta. Bukan karena aku merasa berhutang budi dengan Tuhan. Tuhan sudah nyelamatin aku mau hutang bayar budi baiknya Tuhan. Maaf, sampai kapanpun tidak pernah bisa kita membalas jasa baiknya Tuhan, betul? Tapi ini loh Tuhan, semuanya aku berikan. Mengikatkan diri itu keputusan. Sama-sama katakan, keputusan. Dan itu sifatnya kontrak harian. Suatu hari kami punya teman, aku bosen tiap hari ngomong Tuhan terus, tiap hari ngomong soal yang rohani, karena kami sama-sama penyiar radio rohani waktu itu. Ya sudah, kalau gitu aku mau libur dulu ngomong Tuhan, mau ngomong yang sekuler. Tiba-tiba dia kecelakaan hari itu. Dia sendiri menyaksikan, saya nyesel saya libur sama Tuhan sehari. Hari saya libur saya kecelakaan, dia bilang gitu. Kita tidak pernah tahu kapan waktu nomor antrian kita dipanggil ketemu Tuhan, betul ya? Kita lagi libur 1 menit saja break, Tuhan melepaskan dari ikatan ini. Tiba-tiba di detik itu kuota hidup kita usai. Tidak pernah ada yang tahu. Mengikatkan diri dengan Tuhan itu keputusan setiap hari. Mulai dini hari ini sampai kalau Tuhan izinkan kita selesai 31 Desember 2023. Ini tahun mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Mengikatkan diri. Kata mengikatkan itu kan verbanya kan aktif. Kita yang mengikatkan diri. Loh Pak, kok Tuhan tidak mau mengikatkan? Ingat lukisannya Leonardo da Vinci. Ya, bapak tangannya begini, kemudian apa? Tulang falangnya Adam gimana? Begini. Nekuk. Kesempatannya Adam menjulurkan tulang falangnya, nempel. Nah kita punya keputusan, Papi, aku mau sampai selesai akhir hidupku mengikatkan diri dengan Tuhan. Sekali lagi saya tutup dengan jangan mikir berkat. Jangan mikir aku dapat apa kalau ikut Tuhan. Aku nanti dapat fasilitas apa ikut Tuhan. Karena sesungguhnya kita semua yakin dan percaya Mazmur 23 ayat yang terakhir. Surely goodness and love shall follow me all the days of my life. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku,
berkat tidak usah dikejar. Yang dikejar adalah pribadi Tuhan. Dapetin Tuhan, dapat segalanya. Cari Tuhan, cari kebenaran kerajaannya. Semua yang diburu bangsa-bangsa, Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Amin. Karena kalau kita sudah ketemu yang sejati, itu kemilau dunia tidak ada apa-apanya, teman-teman. Saya tutup sekali lagi. Saya baca sebuah terjemahan dari Orthodox Jewish Bible yang berkata seperti ini. Kalau kita ini the vehikus itu bahasa Ibrani untuk kalau kita ini nempel seperti suami dan istri di hadapan Tuhan. Tiba-tiba ini yang terjadi. Saya berikan terjemahan yang menarik sekali. Alkitab berkata seperti ini versi bahasa Ibraninya. Nanti kita punya union, kita punya kesatuan dengan Ruach Elohim, roh Tuhan sendiri. Di mana ada roh Allah, ada kemerdekaan. Kalau kita dengan Tuhan nempel, teman-teman, tidak ada yang mustahil dalam hidup kita. Amin. Apa yang kita inginkan bahkan tuh belum muncul di sini dulu. Tuhan ngerti, Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Apapun pergumulan kita di dini hari ini, apapun jadi beban kita, apa yang jadi hasrat kita yang bahkan tidak terucap, yang jadi cita-cita kita, kepedihan kita, Tuhan ngerti semua. Tuhan yang sama juga berkata, nah aku tunggu tulang falangkemu ini nyentuh ke ujung jariku. Ketika kita datang, yang ajaib disediakan bagi kita. Amin. Mari tutup mata, siapkan diri. Kita terima tubuh dan darah Kristus mengawali tahun ini. Awali dengan Tuhan, datang pada Tuhan. Maka semua yang mengelilingi kita, Alkitab katakan itu seperti serigala-serigala yang siap menerkam. Ada yang namanya perzinahan dan percabulan dunia, itu menyingkir semua. Di hadirat Tuhan tidak ada kegelapan yang tahan berdiam. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau adalah sumber kehidupan kami. Hanya padamu kami menikmati kehidupan yang sejati. Engkau sumber segala kelimpahan. Hidup kami lekatkan padamu. Kami ikatkan diri padamu ya Tuhan. Sebab di luar Tuhan, di luar sang pokok anggur itu, kami adalah ranting yang kering. Tapi ketika kami lekat pada Engkau, kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah kami pada musimnya. Dan apa saja yang kami perbuat, oleh anugerah-Mu semua dijadikan berhasil. Kami mengucap syukur Tuhan untuk awal tahun yang baru ini. Kami dedikasikan sepanjang tahun ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami dedikasikan seluruh hidup kami. Kami ikatkan kembali semua ikatan yang sudah kendor, bahkan sudah lepas, bahkan sudah tercerai-berai. Minta belas kasihan Ilahi turun atas setiap hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir di sini. Kasih-Nya mengikat setiap kita. Kasih agape itu, kasih yang infinite tanpa batas, melingkupi setiap kita. Hidup kita ditarik lekat pada Tuhan. Kau nyatakan kasih-Mu ya Tuhan. Nyatakan hati-Mu. Biar sepanjang tahun ini kerajaan Tuhan datang. Kehendak Tuhan jadi atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas studi kami, atas apapun juga yang Tuhan percayakan untuk kami kelola dalam hidup kami. Semua jadi sesuai dengan rancangan Tuhan, genap sesuai dengan jadwal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimeteraikan firman-Mu. Benih firman itu masuk dalam tanah hati kami.
benih itu pecah, benih itu bertumbuh makin kuat, berbuah lebat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati, terima tubuh dan darah-Mu. Semuanya berdoa, siapkan hati masing-masing. Saya undang teman-teman yang bertugas melayani perjamuan untuk bisa maju, kita layani saudara-saudari kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yang belum dilayani boleh angkat tangan, yang sudah silakan bisa dibaca. Untuk yang di hosti itu tercetak ayat firman. Untuk teman-teman di sampingnya yang perlu bantuan boleh tolong dibacakan, atau mau diambil gambar lewat kamera silahkan teman-teman. Kemudian untuk cangkir atau cawan dari anggur, silakan teman-teman bisa sobek ujungnya supaya nanti waktu sesi kita terima tubuh dan darah Kristus tidak terburu-buru dan tercecer. Tetap dalam sikap hati yang berdoa teman-teman. Sejenak kita akan bersama-sama masuki sesi perjamuan kudus di awal tahun. Amin. Biar Tuhan berbicara lewat benih firman yang kita terima di kesempatan pagi hari ini. Amin. Itu digenapi dalam hidup kita. Roh Tuhan bekerja dengan cahaya yang ajaib. Baik, sudah semua dibacakan? Oke, yuk kita akan sama-sama berdoa. Yuk kita angkat
Hosti dengan tangan kanan kita. Tuhan, kami mengucap syukur. Siapakah kami ini di hadapan-Mu, sehingga Engkau memperlakukan kami seperti biji mata-Mu sendiri. Sampai hari ini Engkau Tuhan menolong kami, Ebenezer. Kasih-Mu sungguh ajaib, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, untuk tubuh-Mu yang sudah dipecahkan buat setiap kami. Agar kami tidak lagi terikat, tersandra dan terbelenggu dengan kehidupan kami di masa lalu. Kami adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Semua bentuk manusia kedagingan kami tinggalkan. Kami terima daging Kristus, raga Kristus ini, menundukkan semua kedagingan dan kecenderungan kami untuk berbuat dosa. Semua iniquity dosa dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memasuki tahun yang baru dengan kekuatan yang anyar, energi yang limpah dari surga, kekudusan dari surga dipenuhkan dalam hidup kami. Kami terima tubuh Kristus ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Perlahan-lahan pindahkan cawan ke tangan kanan, angkat di hadapan Tuhan. For life is in the blood. Sebab kehidupan ada di dalam darah. Kehidupan yang sejati ada di dalam darah Kristus Yesus yang telah dicurahkan sepenuhnya di atas Kalvari, menebus kami yang pendosa ini, dijadikan kudus, dijadikan layak sehingga kami boleh menghampiri tahta kasih karunia kapanpun. Kami mengucap syukur Tuhan buat penebusan yang ajaib ini. Kuasa darah Yesus memberikan kami perlindungan, kekuatan, kemampuan melintasi sepanjang tahun ini dalam kemenangan demi kemenangan. Kami terima kehidupan sempurna di dalam darah Yesus Kristus. Dengan penuh ucapan syukur, kita sama-sama terima darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Hanya bagi Tuhanku, katakan bersama-sama, ucapkan terima kasih di hadapan Tuhan, keluar dari hati. Hanya bagi Tuhanku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur bagi Tuhanku.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih untuk kehormatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan yang sudah menyediakan diri untuk diikat bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan sepanjang tahun ini Engkau ingatkan terus kepada kami, supaya kami senantiasa mengikatkan diri kami kepada Tuhan, apapun yang terjadi dimanapun kami berada. Berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Fandi Prasetya Kusuma, berkati kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, berkati keluarganya, berkati apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Kau buat berhasil dan beruntung. Apapun yang dipergumulkannya kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menjadi jawaban bagi hamba-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah Yesus yang sudah kami terima. Biarlah ini tidak hanya menjadi rutinitas setiap awal tahun atau setiap awal minggu, tetapi kami benar-benar menikmati kuasa-Nya. Biar yang lama sudah kami tinggalkan dan yang baru segera kami jelang. Dan kami terima semua yang menjadi jatah kami, semua yang menjadi bagian kami. Kesembuhan, kemenangan kami terima dalam nama Yesus. Kelimpahan dalam segala hal dalam hidup kami, kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut tahun ini, kami sambut berkat-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Oke. Ada yang ulang tahun hari ini? Kalau ada kita rayakan langsung ya. Dapat kado langsung. Kadonya nanti dapat kado dari Mr. Andi ya. Mr. Andi sudah senyum, berarti benar kan? Oke, tidak ada yang ulang tahun? Yakin nih, nggak ada nih. Esther ulang tahunnya tanggal 32 bulan 13. Oke. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, teman-teman, itu ada yang saya herankan sebenarnya. Jadi saya sudah mendengarkan banyak sekali, entah itu ramalan, ada juga dari pernyataan Tuhan melalui hamba-hambanya bahwa tahun ini itu gelap, menakutkan dan lain-lain gitu ya. Dan saya sempat share sama Adlero sama Holly, saya memang tahu bahwa memang ketika saya buka mata di pagi hari tanggal 31 itu saya merasakan memang ada yang beda. Tahun depan memang beda gitu. Dan memang semua yang dikatakan, semua yang diramalkan atau Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya itu tidak salah. Tetapi ada yang beda seperti dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu ketika ingin bergantian tahun itu saya pribadi ya, dan mungkin beberapa juga merasakan kayaknya agak gimana gitu ya, agak gentar ya, saya pribadi gentar. Tapi kali ini saya merasa saya mengakhiri tahun lalu dan mengawali tahun ini dengan senyum, dengan hati yang sangat gembira dan dengan sesuatu yang luar biasa. Karena saya tahu Tuhan bersama dengan kita semua. Sebenarnya bukan cuma itu ya. Saya tidak tahu ngapa juga, tapi saya senang banget. Hari ini saya senang dan saya merasa bahwa tahun ini akan dapat dilalui dengan mudah bersama dengan Tuhan gitu. Jadi pertama saya juga agak bingung menerjemahkan, mengikatkan diri ya, mengikatkan diri dengan Tuhan. Tapi ternyata Pak Fandi membukakan ayat dan oh ya, saya ingat oh ya ada ayat itu memang. Jadi sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus, amin ya. Jadi tidak usah takut apapun yang akan terjadi. Selama kita memutuskan untuk mengikatkan diri kita kepada Tuhan, aman sudah itu ya. Tuhan yang akan membawa kita. Itu seumpama kalau kita tenggelam, hampir tenggelam gitu ya, belum tenggelam, tapi terus kita mengikatkan diri kita dengan sebatang kayu gitu. Nah itu aja sudah bisa mengamankan kita ya.
mungkin sementara. Apalagi kita memutuskan untuk mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Oh, saya percaya, saya sangat yakin. Sekeliling kita mungkin boleh rebah, seperti firman Tuhan mengatakan, walau 1000 rebah di sisiku, tapi kita tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Ya. Jadi mantapkan diri kita untuk tetap mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan semangat yang pasti lebih, dengan WL Kondang yang sudah mempersiapkan diri setahun. Dan saya yakin akan lebih sukacita lagi ya. Teman-teman yang nonton di YouTube, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu penting juga buat kita semua ya, supaya mengembangkan channel YouTube ini. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kedangkan tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami masuki tahun ini bersama dengan Engkau sendiri. Kami masuki awal hari, di hari pertama di tahun baru ini dengan mengikatkan hidup kami pada Tuhan. Sepanjang tahun ini, kiranya Engkau yang hadir, Engkau
Engkau Immanuel yang senantiasa bersama dengan kami, membuka jalan di depan kami. Hari demi hari kami menikmati kemustahilan bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang limpah. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami dedikasikan sepenuh hidup dan hati kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang maha baik, menghadapkan wajah-Mu pada setiap kami, memberikan kami kasih karunia dan damai sejahtera. Hidup kami limpah dengan kebaikan. Roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna. Hidup kami makin hari makin kuat di hadapan Tuhan. Roh kami makin perkasa, jiwa kami makin hari makin dipulihkan, makin dibaharui. Fisik kami makin hari makin sehat untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini sampai Maranatha, hidup kami makin hari berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Dikenapi, dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sangat diberkati, sama-sama katakan amin. God bless you all. Selamat tahun baru. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah